Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Segenap hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, jamaah halal bihalal rahimakumullah. Segenap tokoh agama serta tokoh masyarakat yang semoga mereka dan kita semuanya Allah panjangkan umur dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam keadaan taat dan taqwa. Amin ya rabbal. Tidak terlupakan kepada para pemuda-pemudi yang sukses menyelenggarakan acara halal bihalal Irmada, Ikatan Remaja Masjid Nurul Huda, yang semoga para pemuda-pemudi Irmada Allah jadikan pemuda-pemudi yang saleh dan salehah. Yang masih sekolah, mudah-mudahan Allah berikan pendidikan yang bagus. Yang sudah bekerja, mudah-mudahan Allah jadikan pekerjaannya bermanfaat. Yang masih jomblo, amin. Mudah-mudahan yang jomblo sudah waktunya menikah dapat jodoh, amin. Yang putri dapat putra salehah, yang putranya dapat putri yang salehah, amin ya rabbal. Tak terlupakan kepada sahabat-sahabat Banser yang selalu andil di dalam mensukseskan acara keagamaan untuk mengawal dan menjaga para ulama. Mudah-mudahan mereka semuanya Allah berikan sehat afiat, amin. Panjang umur, amin ya rabbal. Yang belum menikah, mudah-mudahan cepat menikah. Anak Banser jomblo anak gawe Banser jomblo. Mudah-mudahan kita semuanya bahagia dunia, bahagia akhirat, amin ya rabbal. Hadirin dan hadirat, alhamdulillah beruntung pada malam hari ini Allah kumpulkan kita dalam keadaan sehat wal afiyah. Perkumpulan yang bagus, perkumpulan yang mulia. Perkumpulan semacam ini turun anugerah dan karunia dari Allah. Memang kita yang hadir ini luar biasa. Maupun di kaki gunung yang indah semacam ini yang hadir banyak. Ini enggak ada kedinginan. Tapi terus isan para dingin. Boten. Apa wis artis ya? Sudah apa wis artis? Apa maning urip nang kene? Dalam keadaan yang semacam ini kita berkumpul bersama, banyak kita yang hadir semacam ini, kita dipuji-puji oleh Allah, dibangga-banggakan oleh Nabi Muhammad. Di dalam sebuah nasihat indahnya Rasul mengatakan, la yaquluna qauman yadhkuruna Allah illa huffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah
wa dzakarallahu fi man indah. Tidak berkumpul sekelompok manusia melainkan berzikir kepada Allah, maka perkumpulan tersebut diturunkan malaikat yang banyak. Ini kita berkumpul bersama, berzikir bersama, bersolawat bersama, bersilaturahmi bersama, maka perkumpulan semacam ini Allah turunkan malaikat yang banyak. Memang manusia yang hadir ini banyak, tapi malaikat yang hadir lebih banyak. Percaya? 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 Karena sudah percaya, jadi ceramah sampai di sini saja. Terus percaya ya. Saya sebelum selesai mondok, saya punya kiai titip pesan, Reza, kalau kamu terjun ke masyarakat, ceramahi mereka sampai percaya. Jadi tugas penceramah itu biar umat percaya. Kalau umat sudah percaya, ceramah selesai. Tadi kan saya tanya, terus percaya ya? Percaya apa dereng? Kurang ajar. Habis nabi kau ora percaya. Sembarangan. Kita percaya bahwasanya malaikat yang hadir di sini banyak. Tapi hadirnya malaikat ke sini mau apa? Untuk apa? Kalau kita yang hadir kan jelas. Kita manusia yang hadir jelas. Kita ada yang hadir mau zikiran. Nggih. Nggih. Kita ada yang hadir mau sholawatan. Ada yang hadir mau silaturahmi. Ada yang hadir mau ngalap barokah. Bahkan tidak sedikit yang hadir kita mau menuntut ilmu. Nggih. Manusia hadir ke sini jelaslah, malaikat ke sini mau ngapain? Mudah-mudahan bukan malaikat Israel nih. Ini ya. Kita bertanya, Nabi yang jawab, Rasul menjawab dalam nasihatnya, ghasiyat umur rahmah. Malaikat hadir di tempat kita ini untuk membagi-bagikan rahmat Allah. Alhamdulillah. Ini semuanya lagi kebagian rahmat Allah. Yang di panggung ya kebagian rahmat Allah. Yang di jalanan kebagian rahmat Allah. Yang di masjid kebagian rahmat Allah. Yang berdiri dapat apa maning sejago. Semuanya kebagian rahmat Allah. Namun kita bertanya, rahmat Allah itu apa? Disebutkan oleh lisan para ulama, rahmatullah tatasawwaru ala hawaijin nas. Rahmat Allah itu bisa menjelma menjadi kebutuhan manusia. Kebutuhan yang dipenuhi itu rahmat Allah. Contoh ini, contoh. Di sini ada yang datang dari rumahnya dalam keadaan punya hutang. Hadir majlis halal bihalal, kebagian rahmat Allah. Pulang dari majlis hutangnya gampang lunas. Amin. Contoh paham. Kayak ini kata teman-teman gue, bulannya belum lunas. Ada yang datang dari rumah masih dalam kesendirian, masih jomblo, hadir majlis halal bihalal, kebagian rahmat Allah. Pulang dari majlis jodohnya dekat. Ini utang lunas sing ngambil secuil yang jomblo ke kabeh. Bisa jomblo ke? Nah, Karanganyar jomblo kabeh. Bahkan bukan hanya sampai situ, Nabi Muhammad melanjutkan lagi perjumpaan kalimatnya dan mengatakan wa nazalat alaihimus sakinah. Dan orang yang hadir di majelis semacam ini Allah juga berikan kepadanya ketenangan. Ini yang hadir tenang oh ya. Yang di masjid tenang oh ya. Nang jalan tenang ya. Lemprat nang jalan tenang. Tenang karena lagi dibagikan ketenangan. Alhamdulillah.
Ini yang hadir sudah makan belum? Sudah makan belum? Belum. Sama. Sudah makan belum? Sama. Sengaja saya ulang-ulang. Lebih panitiane kerungu. Saya mau curhat boleh? Curhat sedikit. Yang dengar curhatnya insya Allah paham. Saya ini sudah berhari-hari meladeni tamu atau bertamu. Hari ini dari sore tamu sini berganti masuk rumah. Sampai tamunya ikut sholat maghrib berjamaah, sampai ikut sholat isya berjamaah. Saya ditelepon sama panitia lewat WhatsApp hubungannya. Habib berangkat jam berapa? Saya bilang jam 8-an, insya Allah saya berangkat ke situ. Ternyata tamu dari sore nggak putus lanjut. Jam 8 belum selesai. Waduh, kepingin urusannya. Akhirnya sampai tamunya jam setengah 10 baru pada pamit pulang. Itu dari sore sampai setengah 10 Habib anteng di ruang tamu ngeladeni tamu. Paham ya? Paham? Paham ya? Dari jam 8, dari jam 4 sore sampai setengah 10 anteng di ruang. Paham ya? Di rumahan. Curhat gue, panitia. Panitia, ini panitia di panitianya kabur. Kita semuanya tenang, deh. Belum pada makan tenang. Kenapa? Diturunkan pada kita ini ketenangan. Orang kalau sudah hadir majelis tenang. Disebutkan melalui lisan para ulama, man alaihi sakinah inda majlis dzikri, fa alaihi sakinah indallahi yaumil qiyamah. Barang siapa orang yang tenang duduk hadir di majelis, maka nanti mereka bakal tenang di akhirat di sisi Allah. Jadi sampean semuanya ini bisa tahu sampean di akhirat tenang apa enggak gampang. Tinggal lihat saja kalau ada majelis sampean betah tenang apa enggak. Kalau ada majelis sampean tenang betah, itu tanda bahwa sampean golongan hamba yang dipilih oleh Allah di akhirat bakal tenang. Ketika orang-orang takut sampean tenang, ketika orang-orang gelisah sampean tenang, ketika orang-orang bimbang sampean tenang. Siapa mereka? Mereka lah orang-orang yang tenang di majelis-majelis. Mudah-mudahan kita orangnya, amin ya rabbal. Apalagi ini majelis halal bihalal. Kalau kita bahas halal bihalal kan pasti sifatnya silaturahmi, nggih. Tahu sejarahnya halal bihalal? Jarang tahu kan buat halal bihalal kepingin. Ben ngertos. Wis hansipnya sakti nemen dia. Halal bihalal ini murni tradisi umat Islam Indonesia. Jadi kondisi dia. Kita doakan yang antar air minum mudah-mudahan masuk surga sama gelas-gelasnya. Ngantar air minum apik kok ya. Nggih. Ngasih air minum buat Habib apik apa ora? Apik, tapi tolong aja ngeledek. Ngantar banyak kan telu. Dikiranya Habib habis nyangkul apa ya? Nah, kita lanjut. Halal bihalal itu tradisi asli punya umat Islam Indonesia. Ayo kita tarik nih peradaban sejarah kita biar sampean pada ngerti. Nggih. Halal bihalal itu terjadi pada tahun mendekati setelah terjadinya kemerdekaan Republik Indonesia. Begitu diumumkan kemerdekaan oleh Bung Karno 17 Agustus 45, itu senang luar biasa bangsa ini. Tapi bersamaan dengan itu negara kita belum bersatu secara keseluruhan, belum bersatu, masih berdiri pada prinsipnya masing-masing.
Di Jawa masih banyak kerajaan-kerajaan, di Sumatera masih banyak kerajaan, di Sulawesi, di Kalimantan sampai di tanah Papua masih banyak kerajaan-kerajaan yang belum ikut andil bergabung dengan Indonesia. Bahkan di Jawa sendiri masih banyak daripada kalangan kadipaten-kadipaten berdiri sendiri-sendiri. Begitu diumumkan kemerdekaan, mereka langsung hendak memiliki jabatan masing-masing. Maka itu sering kita dengar terjadi pertikaian antara anak bangsa. Orang Jawa Timur sama orang Jawa Tengah, orang Jawa Tengah sama orang Jawa Barat, dan seterusnya. Terjadi pertikaian satu dengan yang lain, yang sampai pada titik saling menyerang, saling mengganggu, saling menzolimi, sampai saling membunuh. Bung Karno ini bingung. Kita mau merdeka itu sulitnya luar biasa. Mau merdeka ini berat, nyawa taruhannya. Begitu sudah merdeka, ternyata anak-anak bangsa berebut pengen jabatan. Akhirnya terjadi pertikaian. Bung Karno kebingungan mengundang para tokoh-tokoh agama. Salah satu yang diundang adalah tokoh sentral, salah satu pendiri dari Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Wahab Hasbullah. Diundang Kiai Haji Wahab Hasbullah ke Istana Negara di Bogor. Terjadi dialog. Bung Karno menjelaskan, kita merdeka berat, setelah merdeka kok tambah berat. Saling ganggu, saling zalim, saling bunuh. Bukankah itu perkara yang diharamkan dalam agama? Kenapa ini bisa terjadi? Monggo para kiai minta Bung Karno, minta solusi. Satu persatu ditanya pendapatnya. Sampai akhirnya Kiai Wahab Hasbullah ditanya sama Bung Karno, bagaimana pendapat Kiai Wahab Hasbullah? Kata Kiai Wahab Hasbullah, Pak Presiden, kalau begitu mari kita buat rekonsiliasi nasional. Kalau memang begitu keadaan bangsa kita, mari kita buat perdamaian nasional. Mari kita berdamai satu Indonesia. Kita kesampingkan keinginan berebut jabatan, kita kesampingkan keinginan saling ganggu, kita sampai kesampingkan keinginan untuk saling menggolimi dan saling membunuh. Mari kita berdamai untuk Indonesia. Wah, bagus ini usulannya Kiai Wahab Hasbullah. Pak Presiden nanya, kita kasih nama apa Pak Kiai? Perdamaian nasional ini namanya apa? Bung Karno nanya begitu. Kiai Wahab Hasbullah nyaut, kalau begitu kita kasih nama silaturahmi nasional. Hadirin, kalau tentang silaturahmi, saya yakin sampean sudah sering dengar. Keutamaan silaturahmi apa? Memperluas rezeki. Keutamaan silaturahmi apa? Memanjangkan umur. Itu sudah sering disampaikan. Tapi kali ini saya mau menyampaikan sedikit yang lebih serem. Rasul berkata, Ghatir Rahim la yadkhulul jannah. Orang yang memutuskan silaturahmi nggak bakal masuk surga. Seorang yang memutuskan silaturahminya nggak bakal masuk surga. Di riwayat yang lain Rasulullah bersabda, Ghatir Rahim mal'un walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutuskan silaturahminya itu terlaknat walaupun matinya di dalam Ka'bah. Pak, ora kompak. Bu, wah, enak kok ya. Bu, Pak, jawab apa bentak? Bu, dalem. Pak, si kompak kok. Pak, yang tegas. Dalem. Kok ibu-ibu? Bu, ya Allah. Hari Presa mau ngasih kenang-kenangan wes. Kayaknya saya baru pertama kali masuk sini, biar pada nginget sama Hari Presa. Hari Presa kasih kenang-kenangan.
Kalau Habib Reza yang panggil jangan dijawab dalam, kurang romantis. Jawabnya iya Habib. Nggih. Bu. Sedep nemen gue. Sekali lagi Bu. Ya Allah. Pak. Umi sangka iya Habib. Khusus ibu-ibunya iya Habib. Apik kok. Bapak-bapaknya Pak iya Habib. Umi sangka iya Habib. Halal bihalal itu silaturahmi. Orang yang memutuskan silaturahmi, jangankan mau mati baik, dalam Ka'bah matinya tetap dilaknat. Medeni oh ya. Makanya itu ada halal bihalal. Ulama takut sudah jalankan Ramadan, sudah berhari raya, tapi silaturahmi terputus, nggak ada gunanya Ramadannya, nggak ada gunanya hari rayanya. Maka dibentuklah kalimat halal bihalal. Biar apa? Biar silaturahmi terjalin. Nih Habib kasih pilar. Silaturahmi tidak bakal bisa tersambung, silaturahmi tidak bakal bisa kuat kecuali orang yang memiliki 3 pilar. Nggak usah banyak-banyak, harus ya. 3 pilar. Kalau punya sifat 3 pilar, silaturahminya pasti tersambung, silaturahminya pasti kuat. Pilar pertama apa? Allah yaghdab fi mahalli ghairu muhimma. Silaturahmi itu bakal kuat. Poin yang pertama apa? Jangan marah di perkara yang nggak jelas. Perkara nggak jelas nggak usah marah. Paham ya? Kalau perkaranya nggak jelas jangan marah. Paham nggak jelas? Nggak jelas paham? Nggak jelas nggak paham. Itu yang dimaksud nggak jelas. Ada orang dikejar anjing lari. Ada orang dikejar anjing. Jelas apa enggak? Jelas apa enggak? Ditakon kah menang. Ada orang lari dikejar anjing. Jelas apa enggak? Orang jelas kok ya. Orang jelas kowe. Saya mau tanya, manusia lomba lari sama anjing menang mana? Manusia sama anjing kalau lomba lari menang mana? Menang anjing kok ya. Misalnya dikejar anjing malah lari, terus bakal kecokot kan lari. Orang jelas. Jangan marah di perkara yang nggak jelas. Apalagi yang nggak jelas. Ibu-ibu kadang-kadang ini, Bu, ya lupa. Ngambek ya hati Bu. Ibu-ibu suka nggak jelas oh ya. Benar apa enggak? Coba nih kasih contoh, bilang enggak, tak kasih contoh. Saya pernah jadi korban, bapak-bapak saya yakin. Coba kalau belanja ke pasar sama ibu-ibunya, ibu-ibunya nanya, Pak, ini baju saya cocok nggak? Ini baju baru Pak, cocok nggak buat saya pakai? Beli yang ini apa yang itu ya? Yang pertama warnanya merah agak redup, yang satu hijau agak redupan, satunya lagi kuning agak redupan. Istrinya nanya, ini saya cocoknya mana? Merah, hijau, apa kuning? Suaminya bilangnya apa? Terserah ya. Terserah ibu lah. Bapak gitu kan, nggak sayang sama saya. Mau milih saja nggak mau. Akhirnya suaminya nyaut tuh ya. Ya sudah warna merah. Oh, saya nggak cocok warna merah. Saya cocoknya warna kuning. Ya sudah kuning saja. Kan kurang perhatian bapaknya. Jelas apa enggak? Itu kenyataan apa bukan? Suka tidak jelas ibu. Ibu-ibu ini saya mau tanya, Bu. Oh, ya Allah. Ibu-ibu suka nggak kalau suaminya jujur? Bu, suka nggak kalau suaminya jujur? Suka oh ya. Sekarang saya tanya, emang ibu-ibu siap menerima kejujuran suami? Menang oh ya. Jelas apa orang? Orang. Jelas dari mana? Ibu-ibu itu paling senang suaminya jujur. Tapi kalau ditanya siap menerima kejujuran, menang. Mede ini kejujuran sih ya.
Makanya apa? Jangan marah di perkara yang gak jelas. Kalau ada perkaranya gak jelas, jangan marah. Jangan marah di perkara yang gak jelas. Karena kalau ada orang marah di perkara gak jelas, silaturahmi putus. Gak jelas kok sama marah, biasa aja. Apalagi zaman sekarang, coba lihat, hoax bisa marah. Perkara-perkara nggak ada udah jelas bohong, bohong pada marah. Ini oh ya, silaturahmi terputus. Itu poin yang pertama. Pilar yang kedua, apa pilar yang kedua? Dikatakan Allah yadfa nafsah. Jangan suka menonjolkan diri. Jangan suka menonjolkan diri. Jangan suka menonjolkan diri, merasa dirinya penting. Jangan. Sembunyikan diri saja. Jangan suka menonjolkan. Orang-orang yang suka menonjolkan dirinya, suka merasa penting, itu salah satu penyebab silaturahmi terputus. Kalau mau silaturahmi tersambung, rendah diri. Jangan menonjolkan diri. Coba lihat, ini tubuh kita nih. Tubuh kita ini kan mengajarkan kita. Di tubuh kita biasanya di tubuh kita biasanya yang sesuatu yang menonjol itu kan dibuang karena nggak penting. Biasanya di tubuh kita kalau ada yang menonjolkan dirinya itu nggak penting, dibuang. Contohnya apa? Jerawat. Ada jerawat di muka, nonjolin diri jerawatnya. Dipelihara apa dibuang? Dibuang oh ya. Apalagi yang menonjolkan diri? Bisul. Bisul kan menonjolkan diri. Kalau bisul ada, dipelihara apa dibuang? Dibuang. Yang menonjolkan diri itu gak penting, dibuang. Apa maning? Ambeien. Yo ya. Nek ambeien metu, dipelihara apa dibuang? Dibuang. Yang gak penting, dia menonjolkan diri itu gak penting. Biasanya yang menonjolkan diri itu gak penting, dibuang. Coba belajar pada tubuh kita ini. Di tubuh kita ini ada yang suka bersembunyi, tapi pentingnya luar biasa. Bahkan karena dia kita bisa hidup. Apa itu? Jantung. Jantung nyonjolin diri apa enggak? Nyonjolin diri apa enggak? Coba lihat. Jantung sembunyinya luar biasa, paling dalam, tapi tepat oh. Nah itulah enaknya orang-orang yang tidak suka menonjolkan diri. Kayak bangunan, kalau bahasa tepatnya, silahkan berada pada posisi masing-masing. Orang-orang yang berada pada posisi masing-masing aman. Coba lihat, ini anggota tubuh. Kenapa kok enak dilihat tubuh manusia? Karena tidak ada yang menonjolkan diri. Mereka berada pada posisinya masing-masing. Coba bayangkan kalau mulut menonjolkan diri, wah saya nggak mau di bawah, maunya di atas, pindah ke jidat. Pimen gue berantakan kok ya. Apik apa orang? Ada orang mulutnya di jidat, ganteng apa cantik? Bingung jawabnya ya. Kan dibilang ganteng orang, kan dibilang cantik. Kenapa? Karena menonjolkan diri. Kayak bangunan rumah, coba lihat bangunan rumah. Semua sesuai pada porsinya masing-masing. Kalau sesuai pada porsinya masing-masing enak. WC tempatnya di mana? Kamar mandi oh ya. Pas apa enggak? Enak. Coba kalau WC di tengah ruang tamu. Bayangin pan bertamu kai orang pan bertamu lah. Mau bertamu jadi sungkan oh ya. Karena apa? Karena menonjolkan diri. Sesuatu yang rendah hati, yang tawadhu itu menyambung silaturahmi. Yang sombong nggak bakal bisa tersambung silaturahmi. Orang-orang yang sombong, yang suka menonjolkan diri. Tapi orang-orang yang rendah hati, masya Allah, dengan dialah mereka akan tersambung. Yang ketiga, di antara pilar silaturahmi bisa tersambung, silaturahmi itu ibadah hati hadirin. Silaturahmi itu ibadah hati.
hati ini lembut dan halus. Hati manusia lembut dan halus. Orang-orang yang punya sifat kelembutan dan kehalusan, itulah yang bisa menyambung silaturahmi. Tapi orang-orang yang kasar nggak bakal bisa menyambung silaturahmi. Contoh nih, tuh beton nih, beton bangunan. Beton itu kuat gara-gara apa? Gara-gara apa? Ditanya mana ngajak gelut kayaknya. Beton bisa kuat gara-gara apa? Hah? Semuanya harus, tapi penyempurnanya apa? Lembut sama halus. Yang lembut sama halus apa? Air. Pasir kasar loh. Biar pasir satu gunung nggak bakal bisa kuat. Biar semennya satu gunung nggak bakal bisa kuat. Ditambahkan besi yang nggak bakal jadi. Yang membuat mereka bersatu apa? Air. Aduk kok. Diaduk semen, pasir diaduk, terus diracik besinya, sudah diaduk, sudah rapi, disiram air. Nggih. Siram air diaduk, taruh di besi, disatukan mereka dengan sesuatu yang lembut, sesuatu yang halus. Maka yang lembut dan halus itu yang menyatukan. Manusia kalau mau bisa silaturahminya terjalin, lembut dan halus. Makanya nih, warga Karanganyar, kalau pengen silaturahminya tersambung, jadilah makhluk halus. Selesai harus kebuyu, halus dalam akhlak, halus dalam sikap, halus dalam sifat. Kenapa? Itu semuanya ajaran Nabi yang ada dalam hukum Al-Quran dan hukum hadis. Silaturahmi tersambung kalau ada 3 pilar. Yang pertama, tidak marah di perkara yang gak jelas. Yang kedua, tidak suka menonjolkan diri. Yang ketiga, memiliki sifat lembut dan halus. Ini 3-tiganya nasihat Al-Quran. Ini 3-tiganya nasihat hadis Nabi Muhammad. Makanya saya bawakan. Kenapa? Karena hukum Al-Quran masuk akal, kita bisa menerima. Hukum Al-Quran masuk akal, Pak. Hukum Al-Quran masuk akal, Bu. Paham yang dibilang masuk akal? Ya kalau paham orang tak nggak tak bahas, harus paham kenapa dibahas. Paham apa dereng? Oh ya, tak bahas. Hukum Al-Quran masuk akal. Yang dimaksud dengan masuk akal, akal kita menerima. Contoh ini, contoh hukum Al-Quran masuk akal. Bu, enggak ya. Bu, Habib mau nanya, hukum Al-Quran masuk akal, coba dijawab. Puasa sama sholat mulia mana? Puasa sama sholat mulia mana? Bisa nih menang deh. Sholat sama puasa mulia mana? Sholat dan puasa mulia. Mulia sholat. Sekarang saya tanya, kalau ada perempuan haid, wajib puasa atau tidak? Tidak. Kalau ada perempuan suci dari haid, puasanya wajib diqodho atau tidak? Wajib diqodho atau tidak? Wajib. Sekarang Habib nanya lagi, kalau ada perempuan haid, wajib sholat atau tidak? Tidak. Setelah selesai haid, puasanya diqodho atau tidak? Hah? Diqodho atau tidak? Tidak. Sholat kok diqodho? Waduh, ini mazhab baru di sini. Duduk NU, nanya duduk NU. Setelah sholat nih ibu-ibu nih, kalau sudah suci dari haidnya, sholat yang ditinggalkan di masa haid diqodho atau tidak? Kenapa bilang wajib? Ngajak gendut kan? Imen sih. Sholat tidak wajib diqodho, puasa wajib diqodho. Sekarang Habib tanya, tadi katanya
puasa sama sholat mulia sholat sama puasa mulia sholat. Kok puasa wajib digodok, sholat enggak, sedangkan sholat lebih mulia dari puasa? Jawab. Aku kok meneng kabeh karena masuk masuk akal. Coba kita teliti nih, penelitian perempuan haid itu paling singkat 1 hari 1 malam. Umumnya perempuan haid 6 sampai 7 hari. Paling lama perempuan haid 15 hari. Kalau kurang dari 1 hari atau lebih dari 15 hari tidak dinamakan darah haid, namanya darah istihadah. Habib kok hafal? Ya saya hafalin Pak. Hati-hati bapak-bapak, kalau nggak hafal nanti dikerjain sama istri. Si ketawa kayak harus jadi korban gue. Karena umumnya perempuan haid 6 sampai 7 hari, maka selesai lebaran 1 Syawal, mulai dari tanggal 2 Syawal sampai selesai bulan Sya'ban, ada waktu kurang lebih 11 bulan untuk menggodok 6 atau 7 hari. Ringan apa ringan? Ringan apa ringan? Ringan. Akal kita menerima ringan. 6-7 hari puasa dikasih waktu untuk pelaksanaannya selama 11 bulan. Ringan apa ringan? Ringan. Akal kita menerima ringan. Karena akal kita menerima ringan, maka puasa wajib godok. Sholat ringan apa berat? Yang bilang ringan waliullah itu. Sholat berat. Jangankan suruh godok, suruh sholat tepat waktu sip-sipan. Suami dibangunin sama istrinya, papa bangun pak, sholat subuh. Nyaut, wes mama baik sholat subuh, kok bapak sholat zuhur? Sholat kasip-sipan. Sholat itu berat. Akal kita menerima bahwasanya sholat berat. Karena sholat berat maka tidak diwajibkan godok. Paham ke? Paham? Hukum Islam masuk akal, paham? Ibu-ibu paham? Bu paham? Paham. Bapak-bapaknya paham? Hebat. Bapak-bapaknya paham. Hebat orang bisa paham. Alhamdulillah. Sekarang bapaknya juga ini kayaknya bapak-bapaknya banyak. Sip-sipan wes. Sekarang jiran bapaknya. Hukum Islam masuk akal. Contoh. Air mani suci apa najis? Suci. Air kencing najis apa suci? Weh, jawab ngajak gelut. Air mani suci, air kencing itu sudah sepakat para ulama. Sekarang Habib nanya, kalau keluar air mani wajib mandi apa enggak? Wajib mandi apa enggak? Kalau keluar air kencing wajib mandi apa enggak? Wajib apa enggak? Enggak. Kan muncul pertanyaan, yang air mani suci wajib mandi, kok air kencing yang najis enggak wajib? Kenapa? Masuk akal. Karena masuk. Coba kita teliti, kenapa kok bisa air mani yang suci malah wajib mandi, kok air kencing yang najis malah nggak wajib? Ayo kita teliti. Ini pertama penelitian Habib Reza. Setelah itu kita masuk ke penelitian dokter dan para ulama. Kenapa air mani wajib mandi ketika keluar? Karena air mani keluarnya jarang-jarang. Betul? Ansip, betul apa ora? Gumbuyu baik, nyengar-nyengir. Air mani keluar jarang-jarang, betul? Melasi. Ibu-ibu aja medit kok bu. Jarang-jarang. Air mani keluarnya jarang-jarang, wajar kalau mandi. Lah air kencing keluarnya sehari berapa kali? Kalau setiap kencing mandi, kencing 40 tahun pada stroke. Kencing mandi rematik, mandi stroke, mandi tahlilan no. Itu hukum akal. Ayo kita lihat dalam
dalam kitab Nailur Roja ala Syarah Safinatun Najah. Di situ pendapat kedokteran dan pendapat para ulama sepakat mereka. Kenapa air mani kalau keluar wajib mandi, air kencing enggak? Pertama, air mani untuk mengeluarkan air mani yahtaju ilal buah. Pak, untuk mengeluarkan air mani itu kan butuh kekuatan. Nih, kayak lagi belajar fikih kan membuyu baik. Untuk mengeluarkan air mani butuh kekuatan. Pendapat kedokteran mengatakan samanina bil mi'ah, 80% tenaga. Kama ya, jadi seperti dia harus berlari 3 sampai 8 kilo. Tenaga yang dibutuhkan. Ya. Yang kupikir lagi jelaskan hukum Al-Quran deh. Karena ketika mau mengeluarkan butuh tenaga, maka setelah keluar mengakibatkan betul apa enggak? Wes semangat lemen coba. Sekarang kalau sudah lemes, ibadah semangat apa malas? Kalau sudah lemes, bekerja semangat apa malas? Malas. Maka turunlah syariat Islam. Lemesnya harus dihilangkan. Bagaimana cara menghilangkan lemesnya? Adus, mandi. Kan setelah mandi lemesnya hilang, jadi seger, jadi kuat. Kalau sudah seger, sudah kuat, ulangi lagi. Ngesot. Ini hukum Islam. Sekarang saya tanya, air kencing membutuhkan tenaga atau enggak? Jangankan butuh tenaga, kadang-kadang belum niat terus metu dewe. Ya. La ilaha illallah. Ini hukum Islam, masuk akal. Makanya silaturahmi dibahas 3 pilar. Kenapa? Ini hukum Islam. Silaturahmi mau kuat, satu kampung harus kompak. Jangan marah di perkara yang gak jelas. Silaturahmi harus kompak apa? Jangan merasa penting dengan menonjolkan diri. Tetap berada pada posisinya masing-masing. Yang imam tetap jadi imam, yang makmum tetap jadi makmum. Jangan dibalik-balik. Berantakan nanti, WC yang di belakang, jangan ruang tamu. Yang ketiga apa? Lembut dan kalau sudah punya 3 pilar ini, insya Allah kampungnya kampung bahagia, kampungnya kampung Islami. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal alamin. Saya mau ngajak doa, mau? Kita berdoa bersama ya. Tapi sebelum berdoa saya minta kita baca suratul Fatihah dulu. Untuk apa? Niat satu, agar Allah terima ibadah kita di bulan Ramadan. Dan Allah jadikan kita orang-orang yang kembali dan orang-orang yang menang. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun depan Allah panjangkan umur kita untuk terulang dari masa demi masanya. Amin ya Rabbal. Al-Fatihah. Boleh, amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal riayah wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.